Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Agung, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan PCA berbasis Eigenvalue dan Eigenvektor dalam menganalisis faktor penentu kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Amanda Rory Friska Renata, yang kedua ada Azza Hanin Lutfi Akila, ketiga ada Sofian Anggi Prasetyo, dan keempat ada Brita Ayudagina. Slide berikutnya adalah latar belakang. Kemalasan berangkat kuliah pagi di FMIPA UM menjadi tantangan utama bagi mahasiswa karena berdampak pada kehadiran, konsentrasi, dan prestasi akademik. Kemalasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fisiologis, psikologis, akademik, lingkungan, manajemen waktu, dan sosial. Karena faktor penyebabnya yang berbeda-beda, dibutuhkan analisis sistematis untuk menentukan faktor dominan. Metode prinsipal komponen analisis atau PCA digunakan untuk mereduksi data menjadi komponen utama dengan nilai eigen menunjukkan faktor paling berpengaruh sehingga hasilnya dapat menjadi dasar strategi peningkatan kedisiplinan dan motivasi belajar mahasiswa. Adapun rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA berbasis eigenvalue dapat mengidentifikasi variabel dominan dari faktor penentu kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi. Kedua, apa saja komponen yang paling mempengaruhi kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi berdasarkan hasil penghitungan nilai eigen menggunakan metode PCA. Ketiga, bagaimana hasil analisis faktor penentu melalui metode PCA dapat membantu meminimalisir tingkat kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi. Tujuan penelitian kami yang pertama ada menganalisis bagaimana penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA berbasis eigenvalue dapat mengidentifikasi variabel dominan dari faktor penentu kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi. Kedua, menentukan komponen yang paling memengaruhi kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi berdasarkan hasil perhitungan nilai eigen menggunakan metode PCA. Yang terakhir, mengidentifikasi bagaimana hasil analisis faktor penentu melalui metode PCA dapat membantu meminimalisir tingkat kemalasan mahasiswa FMIPA UM berangkat kuliah pagi. Selanjutnya adalah konsep mengenai prinsipal komponen analisis atau PCA. Prinsipal komponen analisis atau PCA merupakan metode statistik multivariat yang digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan tetap mempertahankan sebagian besar informasi penting. PCA mentransformasikan variabel-variabel yang saling berkorelasi menjadi komponen utama yang tidak saling berkorelasi. Komponen utama dibentuk berdasarkan nilai eigen atau eigenvalue terbesar sehingga komponen pertama menjelaskan variasi data paling dominan. Untuk keunggulan dari PCA, yang pertama, penyederhanaan data berdimensi tinggi. Kedua, mengatasi korelasi antar variabel. Ketiga, mempertahankan informasi utama data. Dan yang keempat, mempermudah analisis dan visualisasi data. Konsep nilai eigen dan vektor eigen. Vektor eigen adalah vektor K0 yang arahnya tidak berubah saat dikenai transformasi linear dalam suatu matriks, hanya skalarnya yang berubah. Nilai eigen menyatakan besarnya skala perubahan tersebut. Untuk persamaan dasarnya yaitu AV sama dengan lambda V, di mana A adalah matriks persegi berukuran n kali n, V adalah vektor eigen, lambda adalah nilai eigen, di mana V tidak boleh sama dengan 0. Perkalian matriks A dengan vektor V menghasilkan vektor dengan arah yang sama, tetapi panjangnya dikalikan dengan lambda. Selanjutnya peran nilai eigen dalam PCA. Nilai eigen dari matriks covariance menunjukkan besar variasi data pada setiap prinsipal komponen. Urutan nilai eigen dimulai dari lambda 1 lebih dari sama dengan lambda 2 lebih dari sama dengan sampai lambda P. Untuk proporsi variansnya yaitu ada lambda I per sigma lambda J. Pemilihan komponen utama. Pemilihan komponen utama dalam PCA dilakukan dengan memilih faktor yang memiliki nilai eigen terbesar karena faktor tersebut menjelaskan variasi data paling dominan. Faktor utama dipertahankan jika nilai eigen lambda I lebih dari 1 sesuai dengan kriteria Kaisar Rule atau aturan Kaisar. Langkah-langkah mengolah data menggunakan PCA. Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan data multivariat akan dianalisis. Langkah kedua, standarisasi data, yaitu menyampaikan skala data mean sama dengan 0, varian sama dengan 1 agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang. Langkah ketiga, menyusun matriks covariance atau korelasi. Membentuk matriks untuk melihat hubungan antar variabel. Langkah keempat, menentukan nilai eigen dan vektor eigen.
menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matriks kovarian atau korelasi. Langkah kelima yaitu pemilihan komponen utama. Memilih komponen dengan nilai eigen terbesar dan memenuhi kriteria lambda I lebih dari 1. Langkah keenam, membentuk prinsipal komponen, yaitu menyusun komponen utama dari vektor eigen terpilih. Langkah terakhir yaitu mentransformasikan data, yaitu mengubah data asli ke dalam ruang komponen utama untuk memperoleh data berdimensi lebih rendah. Slide berikutnya adalah penerapan PCA dalam studi kasus kemalasan mahasiswa FMIPA UM dalam berangkat kuliah pagi. Pada penelitian ini, prinsipal komponen analisis digunakan untuk mereduksi banyaknya variabel yang mempengaruhi kemalasan mahasiswa FMIPA UM dalam berangkat kuliah pagi menjadi beberapa faktor utama yang lebih sederhana. Variabel awal yang dianalisis meliputi faktor pola tidur, jarak tempat tinggal, transportasi, jadwal kuliah, kondisi fisik, dan motivasi belajar. Data yang diperoleh dari kuesioner mahasiswa terlebih dahulu distandarisasi agar seluruh variabel berada pada skala yang sama. Selanjutnya, dibentuk matriks korelasi dan dihitung nilai eigen serta vektor eigen untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing faktor terhadap variasi data. Berdasarkan hasil PCA, komponen utama dipilih dari nilai eigen terbesar dan memenuhi kriteria di mana lambda I lebih dari 1. Komponen dengan nilai eigen tertinggi diinterpretasikan sebagai faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap kemalasan mahasiswa berangkat kuliah pagi. Dengan demikian, PCA membantu mengidentifikasi faktor utama penyebab kemalasan secara objektif dan efisien tanpa kehilangan informasi penting dari data aslinya. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai metodologi penelitian. Untuk jenis dan sumber data, penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa UM sebagai responden. Kuesioner dirancang untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi berdasarkan pengalaman responden. Nah, data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA berbasis eigenvalue dan eigenvektor untuk menentukan komponen yang paling berpengaruh terhadap tingkat kemalasan mahasiswa berangkat kuliah pagi. Kemudian, penggunaan data primer melalui kuesioner ini dipilih karena kemalasan mahasiswa merupakan variabel yang subjektif, yang tidak dapat diukur secara akurat melalui data sekunder seperti absensi. Nah, kuesioner memungkinkan peneliti menangkap berbagai indikator perilaku dan psikologi secara spesifik, seperti pola tidur, motivasi, hingga pengaruh lingkungan, yang kemudian dikonversi menjadi data numerik melalui skala Likert. Nah, data ini sangat krusial bagi metode PCA untuk membentuk matriks korelasi yang valid, sehingga variabel-variabel yang kompleks tersebut dapat direduksi menjadi faktor-faktor utama yang paling menentukan fenomena kuliah pagi secara akurat dan relevan dengan kondisi nyata saat ini. Untuk objek penelitian kami adalah mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang yang berperan sebagai responden dalam pengumpulan data. Fokus penelitian diarahkan pada preferensi individu terkait faktor-faktor penentu kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode Principal Component Analysis atau PCA berbasis nilai eigen dan vektor eigen. Nah, alasan kami memilih wilayah FMIPA UM sebagai objek penelitian adalah untuk mendapatkan homogenitas sampel di mana mahasiswa dalam satu fakultas cenderung memiliki beban akademik dan budaya belajar yang serupa, sehingga meminimalkan variabel pengganggu yang mungkin muncul jika cakupan diperluas ke seluruh kampus. Secara statistik, skala fakultas merupakan titik tengah yang ideal. Populasinya cukup besar untuk memenuhi syarat minimal sampel dalam analisis PCA, namun tetap lebih terukur dan fokus dibandingkan populasi universitas yang terlalu beragam. Nah, hal ini menjamin bahwa faktor-faktor yang ditemukan nantinya lebih spesifik, akurat, dan relevan dengan karakteristik mahasiswa FMIPA tanpa mengorbankan efisiensi waktu serta aksesibilitas pengumpulan data. Berikutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Principal Component Analysis atau PCA berbasis nilai eigen dan vektor eigen. PCA digunakan untuk mereduksi dimensi data sekaligus mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi kemalasan mahasiswa berangkat kuliah pagi. Analisis ini diawali dengan penyusunan data kuesioner skala Likert dalam bentuk matriks data. Kemudian dibentuk matriks korelasi antar variabel untuk menghilangkan pengaruh perbedaan skala dan melihat hubungan linear antar variabel. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan nilai eigen dan vektor eigen di mana nilai eigen menunjukkan kontribusi masing-masing komponen utama terhadap variasi data. Sedangkan vektor eigen merepresentasikan kombinasi linear pembentuk komponen tersebut. Kemudian komponen utama dipilih berdasarkan nilai eigen terbesar dan hasil analisis diinterpretasikan sebagai faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingkat kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 66 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang sebagai responden. Kuesioner disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi.
Instrumen penelitian menggunakan skala Likert dengan 4 tingkat penilaian, yaitu skor 1 mewakili sangat tidak setuju, skor 2 mewakili tidak setuju, skor 3 mewakili setuju, dan skor 4 mewakili sangat setuju. Variabel penelitian terdiri dari beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kemalasan berangkat kuliah pagi, antara lain faktor fisiologis, psikologis, akademik, lingkungan, manajemen waktu, dan sosial yang masing-masing diwakili oleh beberapa indikator pertanyaan. Data yang diperoleh dari kuesioner masih berupa data mentah dan selanjutnya direkap serta diolah menggunakan Microsoft Excel. Tahapan pengolahan data meliputi statistik deskriptif, standarisasi data, penyusunan matriks korelasi, serta analisis prinsipal komponen analisis atau PCA berbasis nilai eigen dan vektor eigen untuk mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi. Berikutnya yaitu statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan jawaban responden terhadap masing-masing faktor yang diteliti. Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata, median, dan standar deviasi. Untuk rata-rata yaitu X-bar sama dengan 1/n sigma dari sigma XI dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Kemudian standar deviasinya yaitu sigma sama dengan akar sigma XI min X-bar dikuadratkan dari I sama dengan 1 sampai dengan N per N-1. Dengan X-bar adalah nilai rata-rata, XI menyatakan data ke I, dan N adalah jumlah responden. Penggunaan penyebut N-1 dilakukan karena data yang digunakan merupakan data sampel, sehingga diperlukan koreksi bias untuk memperoleh estimasi varians yang lebih akurat. Langkah selanjutnya yaitu standarisasi data. Standarisasi data dilakukan karena masing-masing variabel memiliki skala dan penyebaran data yang berbeda. Tanpa standarisasi, variabel dengan variasi yang lebih besar dapat memberikan pengaruh yang lebih dominan dalam analisis. Oleh karena itu, standarisasi diperlukan agar setiap variabel memiliki kontribusi yang seimbang. Standarisasi data dilakukan menggunakan nilai Z-score. Dengan nilai Z-score-nya yaitu Z sama dengan XI min X-bar per sigma. X-bar adalah nilai rata-rata, XI menyatakan data ke I, kemudian sigma adalah standar deviasi. Data yang telah distandarisasi selanjutnya digunakan untuk menyusun matriks korelasi dan melakukan analisis PCA. Selanjutnya yaitu komponen penilaian. 6 komponen digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi kemalasan mahasiswa FMIPA UM dalam berangkat kuliah pagi. Setiap komponen merepresentasikan kelompok faktor dengan karakteristik yang sama. Ringkasan faktor yang diwakili oleh masing-masing komponen penilaian bisa dapat dilihat pada tabel 1 yaitu interpretasi komponen penilaian. Untuk komponen X1 mewakili faktor fisiologis, komponen X2 mewakili faktor psikologis, X3 mewakili faktor akademik, X4 mewakili faktor lingkungan, X5 mewakili faktor manajemen waktu, dan X6 mewakili faktor sosial. Komponen penilaian X1 hingga X6 selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks korelasi antar komponen utama. Matriks korelasi tersebut bertujuan untuk melihat hubungan antar komponen yang telah terbentuk dari hasil pengolahan data. Yang selanjutnya adalah matriks korelasi. Matriks korelasi disusun berdasarkan data yang telah distandarisasi sebelumnya agar perbedaan satuan variabel tidak mempengaruhi hasil analisis. Penyusunan matriks korelasi merupakan tahap penting karena PCA berbasis pada hubungan antar variabel. Nilai korelasi dalam matriks berada pada rentang min 1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa korelasi positif yang sangat kuat. Artinya jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya juga cenderung meningkat secara bersamaan. Lalu yang kedua, ketika nilai mendekati min 1 menunjukkan korelasi negatif yang sangat kuat. Artinya jika satu variabel meningkat, maka variabel lainnya cenderung menurun. Lalu yang terakhir, ketika nilai mendekati 0 menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada hubungan linear antar variabel. Setelah dilakukan perhitungan dengan Excel menggunakan data analisis, diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil matriks korelasi menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi, yaitu di atas 0,5, sedangkan faktor lainnya cenderung memiliki korelasi yang relatif rendah, yaitu di bawah 0,5. Hal ini mengindikasi bahwa tidak semua faktor berdiri secara independen, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Adanya korelasi antar variabel ini menjadi dasar yang kuat untuk menerapkan metode PCA. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai eigen atau eigenvalue. Setelah diperoleh matriks korelasi antar variabel, dilakukan perhitungan nilai eigen untuk menentukan komponen utama. Komponen dengan nilai eigen terbesar diprioritaskan karena mampu merangkum keragaman data lebih besar dibanding komponen lainnya. Perhitungan nilai eigen dilakukan dengan menyelesaikan persamaan karakteristik dari matriks korelasi, yaitu determinan R dikurangi lambda I sama dengan 0 dengan R menyatakan matriks korelasi yang telah kita dapatkan sebelumnya. Lambda adalah nilai eigen yang akan kita cari dan I merupakan matriks identitas dengan diagonal 1.
Lalu setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil sebagai berikut. Tabel tersebut menunjukkan bahwa PC1 memiliki eigenvalue terbesar dengan nilai 3,18 dan variansinya yaitu 53,05%. Lalu langkah selanjutnya adalah penentuan jumlah komponen utama dengan mengamati script plot dari varians komponen utama dan jumlah komponen utama dengan memperhatikan patahan siku dari script plot. Komponen utama dengan nilai eigen yang lebih dari 1 dapat dilihat dengan jelas pada diagram di bawah ini. Terlihat bahwa setelah patahan siku pada komponen utama pertama PC1 dengan nilai 3,18 pada grafik sebelumnya, perubahan varians komponen utama yang lainnya yaitu PC2 hingga PC6 cukup kecil yaitu sekitar 0, sekian. Oleh karena itu, komponen utama pertama dalam hal ini PC1 merupakan komponen utama yang memiliki kontribusi terbesar terhadap masing-masing variabelnya. Selanjutnya adalah eigenvektor atau floating vector. Untuk menentukan variabel yang termasuk komponen utama, dilakukan perhitungan besarnya eigenvektor dari masing-masing variabel terhadap komponen utama. Hasil perhitungan ini menjadi dasar yang mengidentifikasi variabel mana yang dominan. Nilai absolute loading vector tertinggi menandakan bahwa variabel tersebut berperan penting dalam membentuk komponen utama. Secara sistematis, eigenvektor diperoleh dari persamaan A dikali V sama dengan lambda dikali V, di mana A adalah matriks korelasi, V adalah vektor eigen, dan lambda adalah nilai eigen yang merepresentasikan besarnya varians yang dijelaskan oleh komponen utama. Kemudian kita peroleh tabel keempat, yaitu hasil perhitungan eigenvektor. Dapat dilihat pada tabel nilai loading vector di atas bahwa X2, X3, dan X4 merupakan 3 variabel dengan nilai tertinggi di antara variabel-variabel lain. Vektor eigen dapat dituliskan sebagai koefisien-koefisien yang membentuk kombinasi linear dari komponen utama. Berdasarkan tabel 4, kombinasi linear yang terbentuk adalah sebagai berikut, di mana nilai PC1 sama dengan 0,41 sekian X1 ditambah 0,44 sekian X2 ditambah 0,45 sekian X3 ditambah 0,41 sekian X4 ditambah 0,36 X5 ditambah 0,34 sekian X6. Dengan menunjukkan faktor dominan dari komponen utama, kombinasi linear dapat dituliskan sebagai berikut, di mana nilai PC1 mendekati nilai 0,44 sekian X2 ditambah 0,45 sekian X3 dan ditambah 0,41 sekian X4. Nilai loading vector pada komponen utama pertama atau PC1 menunjukkan kontribusi yang berbeda dari setiap variabel. Untuk mempermudah interpretasi, dipilih 3 variabel dengan nilai loading terbesar pada PC1. Variabel-variabel tersebut disajikan pada tabel 5, di mana tabel 5 merupakan nilai loading variabel pada komponen utama pertama atau PC1. Variabel psikologis atau X2, academics atau X3, dan lingkungan X4 memiliki nilai loading tertinggi pada PC1. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut merupakan faktor dominan dalam membentuk komponen utama pertama yang berkaitan dengan kepanasan mahasiswa berangkat kuliah pagi. Selanjutnya kita memasuki pembahasan. Hasil analisis prinsipal komponen analisis atau PCA menunjukkan bahwa komponen utama pertama, PC1, memiliki nilai eigen terbesar, yaitu sebesar 3,18 sekian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa PC1 memberikan kontribusi paling besar terhadap keragaman data dibandingkan komponen utama lainnya. Persentase kontribusi PC1 terhadap keragaman data sebesar 53%, yang berarti lebih dari setengah informasi data awal dapat dirangkum hanya oleh satu komponen utama. Berdasarkan tabel 4, pembentukan PC1 didominasi oleh variabel psikologis, akademik, dan lingkungan yang memiliki nilai loading paling tinggi dibandingkan variabel lainnya. Nilai loading variabel X2, X3, dan X4 yang relatif lebih besar menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki keterkaitan yang kuat terhadap komponen utama pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek psikologis, akademik, serta lingkungan menjadi faktor utama yang membentuk pola umum kemalasan mahasiswa dalam berangkat kuliah pagi. Komponen utama selanjutnya yaitu PC2 hingga PC6 memiliki nilai eigen yang lebih kecil dibandingkan PC1, sehingga kontribusinya dalam menjelaskan keragaman data relatif lebih rendah. Meskipun demikian, keberadaan PC2 sampai PC6 tetap diperlukan karena komponen-komponen ini secara bersama-sama melengkapi informasi yang tidak sepenuhnya terwakili oleh PC1. Secara kumulatif, PC2 hingga PC6 mampu menjelaskan sebesar 46% variasi data, yang menunjukkan bahwa hampir setengah dari total variasi masih tersebar pada komponen-komponen utama selain PC1. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor X1 hingga X6 tidak sepenuhnya terpusat pada satu komponen utama, melainkan menyebar ke beberapa komponen dengan kontribusi yang lebih kecil.
Dengan demikian, kita mendapatkan kesimpulan di mana metode PCA terbukti efektif dalam membantu penentuan faktor yang paling berpengaruh terhadap kemalasan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang untuk berangkat kuliah pagi. Dengan mereduksi dimensi data kompleks menjadi lebih sederhana, PCA mampu memberikan hasil analisis yang menunjukkan faktor penentu dominan dari beberapa variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis PCA terhadap data kuesioner mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Malang, diperoleh 6 komponen utama yang mempresentasikan faktor-faktor penyebab kemalasan kuliah pagi. Komponen utama pertama, yaitu PC1, memiliki nilai eigen terbesar dan mampu menjelaskan sebesar 53% variasi data sehingga menjadi komponen yang paling dominan. Variabel yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PC1 adalah faktor psikologis, faktor akademik, dan faktor lingkungan, yang ditunjukkan oleh nilai loading tertinggi pada komponen tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut memiliki peran yang paling kuat dalam mempengaruhi kemalasan mahasiswa berangkat kuliah pagi. Sementara itu, komponen utama PC2 hingga PC6 secara kumulatif menjelaskan 46% variasi data dengan kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan PC1, sehingga perannya tidak sedominan komponen utama pertama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor psikologis, akademik, dan lingkungan merupakan faktor paling dominan dan diperlukan perhatian khusus dalam upaya meminimalisir tingkat kemalasan mahasiswa FMIPA UM untuk berangkat kuliah di pagi hari.